salam dulu ya. Pakai salam nggak usah ya. Oke, salam misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau perkenalan dulu. Jadi, manggilnya mbak-mbak atau kakak-kakak? Kakak. Kakak aja ya. Bisa kakak. Bisa. Jadi kakak-kakak ini dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Bisa prodinya Tasawuf Psikoterapi dari Fakultas Psikologi dan Filsafat. Nah, kakak-kakak ini kesini mau edukasi. Edukasi itu ngasih ilmu, ya, berbagi sedikit ilmu ke kalian. Nah, tentang apa sih Kak? Nah, tentang mengenal apa itu pubertas dan menjaga diri. Sebelum dari itu kita kenalan dulu ya. Dari kakak dulu deh. Dulu. Aku namanya Ardel. Halo Kak. Ya, halo. Jadi Kak Ardel. Terus yang tinggi kalau aku Kak Adel. Bisa bedain apa namanya? Ini siapa? Adel. Terus kalau aku Amina. Halo Kak Amina. Siapa? Amina. Oke, sekarang kan udah perkenalan ya Kak Amina. Sekarang kenalin dulu dong kalian Adik-adiknya. ini siapa? Umur berapa? Mulai dari mana? Dari mana? Ya, Oke. Dari sini. Perkenalkan nama saya Lestari. Umur 12. Oke, halo Lestari. Halo. Kalau adik kecil ini Najila. Najila. Halo Najila. Nama saya Salina Lukas. Iya. Ada yang udah bisa baca? Nggak bisa. Dibiarkan kakak aja ya, oke? Oke. Sip banget, pintar. Jadi teman-teman, oke. Jadi teman-teman pubertas itu dimana tubuh kita yang kecil ini itu pelan-pelan berubah jadi dewasa. Dan itu kan ada tuh masa perubahan menuju dewasa. Dan biasanya pubertas itu kita dari usia 9 tahun sampai 16 tahun. Ya, untuk yang seperti Najira nanti 3 tahun lagi nanti akan pubertas gitu ya. Sekarang belajar untuk persiapan, belajar persiapan. Jadi sekarang atau terakhir selama ini. Nah, pastinya kalau selama ini kan pastinya berburu ya soalnya mau. Biasanya yang kayak agak berburu itu kan banyak lipatan-lipatannya kayak susah ya, karena yang susah airnya itu buat masuk ya. Jadi sebelum kalian sapuan harus airnya itu harus benar-benar rata sampai ke seluruh. Jangan sebelum sapuan. Sebelum kalian pakai sampo harus benar-benar
Mbak Mina tadi yang punya misalnya isi terus saya bukan wanita bukan kayak masalah apa kalau itu disenggol temannya dikit aku udah marah. Nah, siapa yang ngalamin itu? Itu sih itu biasanya cewek-cewek waktu PMS ya sensitif, udah marah, cepat tersinggung. Kayaknya udah paham deh kan, cepat tersinggung. Tahu kan cepat tersinggung? Maksudnya kayak di apa enggak cepat tersinggung? Enggak diejek gitu tapi dia merasa kalau nah itu wajar karena itu memang masa-masa terus mood swing itu perubahan mood yang berubah-ubah, misalnya senang tiba-tiba pengen nangis, pernah nggak tiba-tiba nggak ngapa-ngapain terus pengen nangis mungkin belum ya kalian, terus bingung dengan perasaan sendiri. Terus yang perubahan sosial itu ingin banyak teman. Kalau aku pernah tahu masa-masa aktivitas di umur remaja itu lebih sering atau lebih suka menghabiskan waktu dengan teman daripada dengan uang. Jadi makanya biasanya anak-anak yang masih remaja itu kan lebih suka main berteman bersama sini daripada dalam uang. Itu merupakan ada masa-masa aktivitas. Selanjutnya mulai gampang mencintai seseorang, mulai tahu apa itu artinya jatuh cinta. Itu wajar kalau kita cinta atau suka ke seseorang. Ada orang jenis, seperti orang jenis itu cewek suka cowok, itu hal yang wajar. Dan itu ya emang perasaannya itu ya dari Allah. Gak bisa kita tolak, gak mau, gak suka nih, padahal ya emang suka itu. Dan emang biasanya di umur remaja itu mulai apa ya, mulai timbul rasa suka dengan kaum. Nah, yang terakhir ini mulai malu atau tidak pede. Kayak misalnya kayak ini muncul jerawat, mulai malu ini pun jerawatnya, aku nggak mau sama temanku soalnya kelihatan jerawatnya. Mulai malu atau tidak pede. Bisa ada yang ditanyakan tak dari sini? Ini perasaan-perasaan yang wajar. Nah, sekarang kita ngantuk ya? Oh, enggak. Udah makan sebenarnya. Oke. Nah, sekarang ini kalian masih di posisi kamu sekarang. Iya, buat jangan kalau secara bisnis ya, misalkan kalau jadi cowok aku mau tiba-tiba suaranya kecil. Halo. Iya, orang sebut. Kita orang gini. Terus yang ketiga adalah mengelola emosi dia. Kan hormon kita itu naik ya, jadi kita sering banget marah, sering banget tiba-tiba yang hari ini misalkan senang-senang, biasanya kita nangis atau enggak sedih, marah gitu kan. Nah, kita harus bisa yang namanya mengelola emosi, meregulasi emosi ya, mengelola emosi, mengelola emosi. Hubungan lawan jenis. Oke, pintar, masya Allah. Sudah lulus semua. Tulis sekalian. Yes. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Kak Ardil. Jadi aku mau bahas sedikit mengenai batas-batas tertentu. Ini semua sudah ada yang paling batas-batas yang paling yang paling
ke haid selanjutnya itu biasanya minimalnya berapa hari? Jarak waktu berapa? 15 hari. Nah, misalnya sebelum 15 hari ternyata kalian keluarin darah, itu berarti bukan melahirkan, itu istimewa. Jadi misalnya di bulan Oktober nih ya, bulan Oktober tanggal 1 haid ya, tanggal 1 Oktober haid sampai tanggal 7 ya, 7 hari ya, nah setelah tanggal 7 ini belum sampai bulan depannya, belum sampai 15 hari, kalian sudah haid lagi. Misalnya habis tanggal 7 di tanggal ya, kalau di tanggal 9 itu masih dikatakan haid karena belum sampai tanggal 15. Ya kan batas paling lama haid itu kan tanggal 15. Jadi misalnya kalian tanggal 7 ini bersuci, ternyata di tanggal 8 kalian sudah sholat, tanggal 9 sudah sholat juga, tanggal 10 keluar darah, itu dikatakan apa? Ya masih haid sampai tanggal 15. Nah, ternyata tanggal 7 ini sudah suci dan melakukan sholat di tanggal 8, 9, 10, 11 sampai 15 masih melakukan sholat. Tanggal 16 atau tanggal 17 kalian mengeluarkan darah, itu dinamakan darah istiadah karena sudah di luar masa haid. Masa lama haid kan sampai tanggal 15 ini. Jadi kalau di luar tanggal 15 ini langsung bilang ke tetehnya kalau bukannya kami istihadah. Makanya penting kalian berpikir mencatat bulan Desember ini tanggal berapa sampai tanggal berapa, karena istihadah itu tidak hanya dialami oleh mbak-mbak seumuran kita, anak kecil pun seumuran kalian bisa. Biasanya penyebabnya itu yang pertama kecapean, yang kedua banyak pikiran, yang ketiga berenang. Kadang itu bisa juga kayak keturunan, jadinya kayak gitu. Namanya jadi kalau istirahat itu sholatnya agak ya kan, ya suci dulu dan area kepalanya sudah dipelajari belum? Kan mengeluarkan darah gitu. Orang sunat itu kan nggak boleh mengeluarkan darah itu. Jadi di area kemauannya itu harus itu sama kapas. Jadi selama sholat itu nggak boleh keluar. Meskipun kalian pakai, jadi kok barunya dibuang. Maksudnya ketika sekarang pakai baru, nanti mau sholat asar, sebelum sholat asar itu barunya dibuang dulu. Oh, istilah dulu. Tahu sih ya, cebok habis itu kemaluan itu disumpul sama kata atas seperti itu. Dan wudhunya orang istiadah itu cuma bisa dibuat 1 kali sholat. Nanti sholat selanjutnya bersuci lagi ya, bukan mandi ya, udah nggak mandi lagi, nggak mandi setiap sholat, kali 5 kali. Ya termasuk cuma 1 kali ketika sudah bersuci tadi, waktunya suci itu langsung selamat. Dan ternyata nggak berhenti, berarti bukannya lagi langsung mandi bersuci, terus habis itu sholat selanjutnya itu langsung sholat.